Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara untuk membahas kali ini dengan banyak pembicaraannya tentunya. Yang sedang hangat-hangatnya dalam 2 hari terakhir. Di mana tim nasional Indonesia akan berhadapan dengan tim nasional Jerman. Ini peringkat FIFA-nya per 20 Juli 2023 itu Jerman ada di peringkat 15. Tentunya ini kan menghebohkan. Kita akan ketemu dengan juara dunia 4 kali. Seperti tim Panzer Jerman itu. Ya, jadi wah, banyak ya, yang bermunculan di sini. Bahkan saya akan viral di sini bahwa tim kita akan menyambut Jerman ya, di FIFA Matchday tahun depan. Apakah ini benar? Ya, karena kan sebelumnya berhembus kita akan bertarung dengan tim-tim kuat lainnya yang bahkan secara peringkat ada di atas Jerman. Termasuk Maroko yang ada 1 tingkat di atas Jerman. Ya, Maroko kita tahu mengguncang dunia di Qatar ketika mereka melaju ke semifinal sebelum mereka kalah. Dan ada Portugal juga dengan Cristiano Ronaldo. Dan ada juga Brazil. Ya, setelah Argentina datang dan dianggap sukses dalam FIFA Matchday pada 19 Juni yang lalu. Walaupun kita kalah dengan 2-0 di GBK. Tapi ini atmosfernya luar biasa. Sambutan tentang kedatangan Argentina meski tanpa Lapul Lionel Messi tetap menjadi pusat perhatian dunia bahwa kita berhasil mendatangkan tim besar seperti Argentina dan laga berjalan dengan bagus. Penyambutan pelayanan selama Argentina di Indonesia oke. Ini yang menjadi credit point tersendiri bagi kita ya Indonesia, sehingga ketika ada tawaran keluar termasuk dengan Jerman pasti akan iya. Nah, namun kan belum pasti, semua belum pasti ya di sini. Dan Ketua Umum PSSI juga mengatakan, memang untuk ke depan, ya ada tim-tim kuat yang akan diundang, termasuk Jerman. Ada Brasil tadi, ada Maroko, ada Portugal. Karena setiap tahun itu menurut Erik harus ada 1 tim yang kuat seperti Argentina kemarin, yang harus dihadapi oleh tim nasional Indonesia untuk memberikan kita tantangan, ya uji nyali buat kita, sekaligus mental pemain-pemain kita ini akan naik untuk berhadapan dengan tim Argentina, dan lawan Argentina kita tampil oke. Tampil bagus, walaupun lebih banyak dapat tekanan, tapi kita masih bisa bermain dengan baik. Tidak kalah lebih dari 2 gol, luar biasa. Bahkan Argentina hanya bisa membuat gol pertama setelah menit ke-38. Ya, lewat Leandro Paredes. Ya, jadi saya pikir ini suatu hal yang bagus ketika Jerman digaungkan akan datang. Tapi apakah iya Jerman harus datang? Semua ini masih wacana. Dan juga oleh salah satu exco Arya Sinulinga mengatakan penawaran itu ada. Mereka hanya menawarkan. Tetapi semuanya kan nantinya akan ditentukan. Ya, belum dipastikan namanya wacana. Jadi memang boleh aja bahwa ada upaya, ada keinginan besar bagi PSSI untuk mendatangkan tim seperti Jerman. Ya, tapi akan ditentukan pada akhir tahun ini. Siapa calon lawan tim nasional Indonesia di FIFA Matchday tahun depan? Masih lama. Ya, masih ke depan. Namun kan sudah bisa dipersiapkan itu jauh-jauh hari, dan ini yang diinginkan oleh Ketua Umum PSSI. Jangan ujuk-ujuk langsung datang tiba akal ya, sehingga tidak tertata dengan baik. Sudah harus ditentukan. Makanya pada tahun ini paling lambat di akhir tahun sudah bisa dilihat siapa lawan kita di FIFA Matchday. Lawan kuat ya, yang punya peringkat mungkin 1 sampai 20. Karena kalau kita ingin mencari poin ya nanti kita akan bertarung melawan Turkmenistan misalnya. Ya, Turkmenistan akan berlangsung di Gelora Bung Tomo Surabaya pada tanggal 8 September yang akan datang. Itu di FIFA Matchday. Nah, disinilah kita coba pasukan Sintayong ini untuk dapat menambah poin. Karena kalau kita bisa menang melawan Turkmenistan kan ada mungkin tambahan 5,14 poin di sana. Kita bisa bergeser dari peringkat 150 dunia. Saat ini mungkin akan masuk di 147 atau 148. Tentunya akan dilihat nantinya. Karena itu menjadi tujuan utama kalau kita melihat dengan cara bagaimana PSSI mengatur calon lawan-lawan kita, ya. Karena Erik juga sudah mengatakan ada 1 lawan kuat yang pasti untuk menjadi suatu tontonan, suatu hiburan yang menarik bagi pencinta sepak bola Indonesia. Ada juga lawan yang kita harus hitung untuk bisa mendapatkan mencari poin. Namun kalau di FIFA Matchday pada tahun ini khususnya di bulan September hanya 1 pertandingan melawan Turkmenistan senior karena ada fokus bagi STY sebagai pelatih juga di Piala Asia untuk kualifikasi U23. Karena setelah melawan Turkmenistan senior harus bersiap-siap pada
satu hari kemudian, tanggal 9 menghadapi China Taipei, tanggal 12 menghadapi Turkmenistan U23. Karena tugas kita adalah harus lolos dari fase grup, sehingga punya harapan lah untuk bisa bersaing di knockdown, di sistem gugur. Siapa tahu bisa masuk semifinal dan berharap bisa dapatkan salah satu dari 3 jatah Asia untuk hadir di Olimpiade musim panas nantinya di Paris tahun depan. Nah, kembali dengan tim Panzer Jerman ini, yaitu sudah dikatakan baru dicoba penawarannya. Mungkin saja Jerman oke. Dan saya rasa kalau bicara dengan Jerman ini ya, oke-oke saja dan pasti Jerman tidak akan menolak. Apalagi kan sudah ada hubungan yang baik saat ini. Bagaimana DFB Jerman akan membantu perkembangan sepak bola di Indonesia. Itu satu nilai yang sisi positif yang baik. Ya. Kemudian ada kerjasama lagi, bagaimana sekarang sudah datang seorang konsultan yang tadinya akan dekat sebagai direktur teknik, tapi sekarang konsultan dulu mendampingi Bima Sakti di U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 di mana Indonesia sebagai tuan rumah pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Ya, Frank Wormuth ini sudah didatangkan, ya pernah berjasa di menangani tim U20 Jerman, juga menjadi instruktur mungkin selama 10 tahun bersama dengan di DFB, sehingga Frank Wormuth ini dijadikan jembatan juga untuk bisa memuluskan rencana Indonesia mendatangkan Jerman pada tahun depan di FIFA Matchday ke Indonesia, jika mungkin tidak dengan Portugal, tidak dengan Maroko dan dengan Brasil, maka alternatif utama di Jerman. Dan Jerman saya yakin akan menyetujui, ya, siap menghadapi Indonesia, walaupun memang harus menunggu kepastian itu. Ya, tinggal tergantung PSSI sekarangnya. Kata Erick Thohir semua sudah dikirim surat menyurat sudah oke, ya dikirim ke negara-negara ini. Tapi Jerman pasti bersedia karena hubungan itu tadi. Apalagi tim U17 kita nantinya akan menuju ke Jerman, memilih Jerman sebagai tempat home base untuk latihan, beruji coba di sana. Jadi ini sudah pasti. Kalau bicara Jerman, dengan adanya konsultan seperti Frank Wormuth, kemudian kita berlatih di Jerman, sudah hubungan baik. Erik sudah berkunjung ke Jerman sebelumnya, bahkan di Jerman nanti untuk U17 ini di bawah Bima Sakti, dan juga didampingi oleh Frank Wormuth ini, tim kita akan coba difasilitasi oleh klub Bundesliga yang oke, yang bagus ya, Borussia Dortmund. Nah, di sana Dortmund akan membantu untuk mencari lawan-lawan tanding bagi tim U17 kita selama di Jerman. Jadi bagus kalau dengan hubungan ini sudah tertata, seyakin-yakinnya DFB akan menyetujui. Tim asuhan Hansi Flick ini bisa menjadi lawan kita. Ya, sudah pasti dibandingkan dengan Brazil, Maroko atau Portugal, peluangnya ada di Jerman yang paling besar untuk kesediaan. Mungkin saja bagi Brasil akan mempertimbangkan Maroko dan juga dengan Portugal. Tapi ya satu hal yang baik bahwa semua negara-negara kuat ya di peringkat 1 sampai 20 bahkan mungkin sampai 30 itu senang kalau ke Indonesia. Dengan sukses menyelenggarakan pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia dan Argentina itu, mereka sudah yakin bahwa Indonesia aman, baik, bagus, pelayanan oke. Ya, sehingga kalau Argentina bisa sukses, tim-tim lain juga bisa datang dengan sukses. Dan mungkin saja Portugal bisa datang. Tapi belum pasti juga apakah Ronaldo akan ikut. Karena Argentina kemarin kan tanpa Messi. Ronaldo bisa ikut atau tidak. Ya, walaupun Ronaldo sudah 2 kali datang ke Indonesia ya. 1 ke Aceh dan 1 ke Bali untuk tanaman mangrove di sana. Namun semua belum bisa dipastikan. Ya, termasuk dengan Jerman juga. Ya, karena sekali lagi belum ada hitam di atas putih kata Erik. Tapi kalau saya melihat dari lawan-lawan ini dengan hubungan yang bagus, sekali lagi dengan hubungan yang bagus antara kita dan juga pihak Jerman dalam pengembangan sepak bola usia dini, saya yakin ya PSSI-nya Jerman, DFB akan setuju tim nasional Jerman datang ke Indonesia. Ya, semoga saja kita nantikan kebenarannya. Karena kalau tanpa Jerman juga tentu pasti banyak yang memilih, udah Portugal aja. Siapa tahu dengan Brasilnya kan Portugal lagi bagus-bagusnya, atau dengan Maroko katakan bisa datang ke Indonesia. Siapapun yang akan datang, semualah tim-tim yang bagus untuk bisa menghibur kita di Indonesia, sehingga pemain-pemain kita juga bisa mendapatkan pengalaman yang baik, uji nyali, uji mental sekaligus buat pasukan STY. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.